Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang diampu oleh Bapak Khiwanul Mutakin tentang media pembelajaran. Langsung saja di sini untuk kurikulum 2013. Menurut Sholeh Hidayat 2013.113, orientasi kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap, attitude, keterampilan atau skill, dan pengetahuan atau knowledge. Hal ini juga sejalan dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 sebagaimana tersurat dalam penjelasan pasal 35. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Sejarah pula dengan pengembangan kurikulum berbasis komputer ini yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Persiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkomunikasi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Sedangkan menurut Mulyasa 2013.65, melalui pengembangan kurikulum 2013, kita akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui penggunaan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang integrasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tujuan dikembangkannya kurikulum 2013 ini yakni untuk menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif melalui penggunaan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Terus untuk karakteristik kurikulum 2013. Dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2003 juga menjelaskan bahwa kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Untuk yang pertama yakni dalam mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkannya masyarakat sebagai sumber belajar. Untuk yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberi waktu yang cukup luas untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi ini kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Untuk yang keenam, kompetensi ini kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi ini. Untuk selanjutnya, pengertian kurikulum Merdeka. Merdeka Belajar merupakan program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
yang dirancang oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Kabinet Indonesia Maju Nadiem dan Karim. Esensi kemerdekaan berpikir menurut Bapak Menteri harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarnya pada siswa-siswi. Menurut Bapak Nadiem menyebutkan dalam kompetensi guru level apapun tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran terjadi. Di kurikulum Merdeka ini yang mulai diuji coba pada tahun 2020 itu akan mulai diterapkan pada tahun 2022. Kurikulum Merdeka ini pertama kali dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Nadiem Makarim pada 2019. Hal ini dilatar belakangi dari hasil penelitian Program for International Student Assessment atau bisa singkatannya PISA gitu. PISA yang dilaksanakan pada tahun 2019 dengan hasil penilaian peserta didik yang ada di Indonesia hanya menduduki posisi ke-6 dari bawah, sehingga dengan hasil penelitian ini Mendikbud mencetuskan konsep kurikulum yang baru. Untuk selanjutnya tujuan. Yang pertama, membuat sekolah dan pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, membentuk SDM yang berkualitas unggul dan berdaya saing tinggi, menyiapkan bangsa untuk menghadapi tantangan global era revolusi 4.0. Yang keempat, menguatkan pendidikan karakter melalui profil pembelajaran Pancasila. Yang kelima, menjadi kurikulum baru yang sejalan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Yang terakhir, yakni meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Adapun di sini ada kelebihannya dan kekurangannya. Untuk yang pertama kita membahas kelebihannya terlebih dahulu. Jadi kelebihan kurikulum Merdeka ini itu menjadikan dunia pendidikan lebih fleksibel, yang artinya itu melepas belenggu dunia pendidikan agar lebih mudah bergerak. Terus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendalami pelajaran yang diambil sesuai kebutuhan. Memberikan wadah untuk para peserta didik mengekspor pengetahuan umum dan dengan terjun ke masyarakat. Untuk peserta didik dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia pekerjaan. Itu tadi kelebihan dari kurikulum Merdeka. Dan kekurangannya, persiapan yang dilakukan harus dimatangkan terlebih dahulu baru dilaksanakan. Itu membutuhkan pelatihan yang dengan jangka waktu yang cukup lama. Terus perencanaan pendidikan dan pengajaran belum tersusun dengan baik untuk saat ini. Itu tadi untuk kekurangannya. Terus selanjutnya contoh struktur dan perangkat ajar kurikulum Merdeka di SD. Struktur kurikulum Merdeka belajar dalam kurikulum Merdeka di SD terdiri dari 3 fase utama, yakni fase A, fase B, dan fase C. Fase A ini umumnya setara dengan kelas 1 dan 2 SD. Fase B umumnya setara dengan kelas 3 dan kelas 4 SD. Fase C umumnya setara dengan kelas 5 dan kelas 6 SD. Terus perangkat ajar yang digunakan dalam kurikulum Merdeka ini merupakan pengembangan di rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP
yang dilengkapi dengan panduan yang lebih terperinci, termasuk lembar kegiatan siswa dan asesmen untuk mengukur tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, terus alur tujuannya pembelajaran atau bisa disebut ATP dalam itu. Untuk urutan pembelajaran adalah komponen untuk menyusun silabus. ATP ini diharapkan dapat membantu sesuatu pendidikan dan pendidikan mengembangkan langkah-langkah atau alur pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk yang terakhir yakni kesimpulannya, kurikulum